Halo produsen benih dan masyarakat pekebun, selamat datang di acara Mari Berkebun yang dimana acara ini digagas oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan, Sumatera Utara. Saya Widya Utami Putri akan mengajak Anda untuk berbincang seputar perkebunan yang tentunya pada kesempatan kali ini kami juga sudah menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Dan tentunya teman-teman seperti yang tadi sudah saya sampaikan di episode perdana kali ini, topik yang akan menjadi pembahasan kita adalah mengenai aplikasi yang diluncurkan oleh BBPPTP Medan yang bernama Pelayanan Sistem Online Nasional Sertifikasi Benih Perkebunan atau yang dikenal dengan aplikasi Pesona 1000. Nah, untuk membahasnya lebih jauh, kita sudah bersama dengan Ibu Insinyur Asnilawarni MMA. Beliau merupakan Kepala Bidang Perbenihan BBPPTP Medan. Halo Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Baik, alhamdulillah Mbak. Sehat ya. Sehat. Oke. Ini baik terkait dengan aplikasi Pesona 1000 yang sudah diluncurkan oleh BBPPTP Medan. Ini memang kita tidak bisa memungkiri ya Bu bahwasannya dengan kemajuan teknologi saat ini dan juga BBPPTP Medan yang bergerak maju seiring dengan kemajuan tersebut sekarang meluncurkan aplikasi yang bernama Pesona 1000 ini. Nah, untuk awalnya yang ingin sebenarnya kami ulik terlebih dahulu sebelum kita membahas aplikasinya, tentu boleh dijelaskan terlebih dahulu Bu mengenai Balai Besar Perbenihan dan juga Proteksi Tanaman Perkebunan ini sebenarnya tugasnya seperti apa dan apa saja yang dinaungi di balai ini. Baik Mbak, makasih. Mungkin sedikit saya jelaskan tentang apa Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan. BBPPTP Medan mempunyai dua bidang, Mbak. Satu bidang proteksi, satu lagi bidang perbenihan. Kami dari bidang perbenihan mempunyai wilayah kerja Sumatera, seluruh Sumatera dan Kalimantan. Untuk bidang proteksi hanya Sumatera aja. Kemudian tugas kami salah satunya di bidang perbenihan terkait dengan pelaksanaan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih. Itu mungkin, Mbak. Oke, ini sudah dijelaskan ya secara singkat oleh Ibu Asnilawarni tadi mengenai BBPPTP Medan dan juga tugas-tugasnya begitu ya. Tadi seperti yang Ibu sampaikan bahwasannya BBPPTP Medan ini memiliki dua pelayanan yaitu bidang pembenihan dan juga proteksi. Nah, untuk bidang pembenihan sendiri ada pelayanan sertifikasi begitu ya Bu, yang dimana sertifikasi ini adalah sertifikasi benih perkebunan. Nah, ini sekarang sudah diluncurkan nih aplikasi Pesona 1000. Artinya pengurus sertifikasi tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke kantor begitu ya Bu, sudah bisa secara online. Nah, Bu, dijelaskan dong sama kita semua yang udah penasaran dengan aplikasi Pesona 1000 ini. Aplikasi yang seperti apa sih ini Bu, yang diluncurkan yang baru-baru ini saja? Ya, baik Mbak. Mungkin sedikit saya kilas balik ya Mbak ya. Sebelumnya memang sebelum Pesona 1000 kita permohonan lewat manual ya, konvensional. Jadi memakan waktu panjang, harus produsen benih sudah datang kantor, kemudian juga alurnya terlalu panjang sehingga memakan waktu panjang. Jadi oleh Balai BBPPTP Medan mengambil langkah yang lebih lebih singkat lagi agar pelayanan yang kami lakukan lebih profesional dan lebih singkat, Mbak. Jadi Pesona 1000 ini pelayanannya sifat online, hanya sekali aja datang ke pengguna produsen benih hanya sekali datang ke kantor kami ya. Itu datang pertama ini hanya untuk mendaftarkan diri untuk bisa masuk ke aplikasi Pesona 1000 ya. Selanjutnya nanti mereka tidak perlu datang ke kantor, mereka bisa dari tempatnya masing-masing bermohon ke kami, nanti dapat sertifikat juga tidak perlu ngambil ke kantor kami, gitu Mbak. Oke, jadi itu syaratnya ya kalau misalnya ingin mempunyai aplikasi ini, datang dulu ke kantor BBPPTP Medan, lalu didaftarkan, akhirnya mendapatkan akun, lalu untuk mengurus sertifikasi secara online sudah bisa dimanapun dan kapanpun. Benar Mbak. Nah, ini yang disampaikan oleh Ibu Asnilawarni ini bermanfaat sekali ya teman-teman, bahwasannya ini juga mendukung program Go Green begitu ya Bu. Jadi kita benar-benar menghemat kertas dan juga lebih menggalakkan lagi, menggalakkan hemat waktu juga menghemat
biaya begitu Ya. dan tentunya menggalakkan cinta lingkungan juga. Ya, Ibu, ini benar, patut Mbak. diapresiasi sekali loh, BBPPTP Medan ini sangat luar biasa. Kita harapkan juga nanti kementerian ataupun juga lembaga-lembaga lain bisa meniru dari BBPPTP Medan ini, begitu ya Ibu Ya, Asti Mbak. Nawarni. Ya, Mbak. Oke, terkait dengan aplikasi ini bisa nggak Bu dijelaskan juga, pasti setiap aplikasi itu punya fitur-fiturnya gitu kan yang tentunya bisa diakses, yang tentunya juga menarik dari perhatian dari masyarakat pekebun begitu ya. Nah, aplikasi ataupun fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini apa saja? Ya, fiturnya Mbak ada 3. Tadi satu fiturnya tentang pelayanan sertifikasi cambah bibit ya, benih ya. Kemudian juga ada pelayanan sertifikasi dan kemudian juga ada pelayanan uji lab benih di lab yang berada di kantor kami. Gitu, Mbak. Oke, jadi ini memang sangat modern begitu ya, sangat singkat seperti tadi yang dibilang Ibu Asti Nawarni, menghemat waktu, menghemat biaya. Nah, kalau soal biaya ini kan bakal jadi pertimbangan juga begitu ya Bu oleh masyarakat pekebun dan juga produsen benih. Untuk biayanya sendiri dikenakan berapa ini Bu? Jadi Mbak, masing-masing biayanya per komoditi beda-beda. Udah diatur di PP 35 tahun 2015 tentang PNBP PP tarif Mbak. Udah diatur. Jadi mungkin kok para pengguna nanti kepingin tahu berapa biayanya nanti bisa dibuka di PP 35. Oke, nah untuk penggunaan aplikasi ini sendiri, tadi kan sudah Ibu sampaikan pertama harus datang dulu ke kantor balai ya, ke BBPPTP Medan untuk mengurus akunnya. Setelah mendapatkan akunnya sudah bisa diakses gitu menggunakan aplikasi. Jadi nanti setelah mengurus sertifikasi secara online, kemudian nanti didapatkan juga ya Bu notifikasi pengurusan sertifikasi itu di dalam aplikasi itu juga. Jadi kita tahu tahapan-tahapannya begitu, boleh dijelaskan lagi Bu? Ya, gini Bu, Mbak, mungkin sepintas saya jelaskan prosedurnya ya, proses langkah-langkahnya untuk mendapatkan sertifikat. Pertama mungkin produsen benih bermohon ke balai online ya, bermohon ke balai untuk mendapatkan sertifikat benih yang mereka inginkan. Kemudian sebelum disposisi ke balai-balai itu pengguna benih atau produsen benih membayar dulu PNBP Mbak. Seperti yang tadi saya sampaikan, berapa besaran masing-masing ada diatur di PP 35. Artinya berbeda-beda begitu? Berbeda-beda, iya. Jadi setelah store PNBP-nya melalui e-billing, nanti oleh bendahara PNBP dikeluarkan e-billingnya, dasar itu kepala balai bisa meneruskan disposisinya. Pertama disposisinya ke bidang perbenihan ya, oleh bidang perbenihan untuk menunjuk petugas PBT yang akan melakukan proses di lapangan. Ya, mungkin petugas PBT di lapangan memprosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari masing-masing komoditi ada aturan Mbak. Ada Kepmen, diatur Kepmen, Kepmen sawit, Kepmen kopi, ada diatur Mbak. Oke. Ya. Tadi Bu Asti Nawarni bilang ada PBT. Nah mungkin teman-teman ada yang kurang paham nih PBT ini apa sih Bu? Boleh dijelaskan lagi? Iya Mbak. Jadi PBT ini kepanjangannya pengawas benih tanaman. Itu mendapatkan bisa jadi pengawas benih tanaman pakai proses Mbak, berapa sertifikat dari menteri atau dari gubernur. Kalau tidak mendapatkan sertifikat tidak bisa dikatakan sebagai pengawas benih tanaman. Tidak sembarangan juga. Tidak sembarangan, mesti yang betul-betul lewat proses lah gitu, Mbak, dulu, ya. tidak bisa yang abal-abal begitu Nggak bisa, ya? tidak bisa. Oke, kalau saya jadi petugas PBT nggak bisa Nggak ya Bu? bisa, karena kita menentukan benih unggul dan bermutu Mbak. Karena saya juga nggak paham soal benih-benihnya gitu ya Bu. Oke deh. Nah kalau begitu Bu Asti Nawarni yang ingin kami tanyakan lagi, ini kembali lagi ke aplikasi tadi ya. Nah kalau pengurusan ataupun perbandingan pengurusan secara manual dan online pasti ada, apalagi di masalah waktunya gitu. Nah untuk pengurusan sertifikasi baik itu secara manual dan online perbedaannya gimana nih Bu? Satu mungkin Mbak yang paling utama ya Mbak, itu waktu jelas. Waktu jelas memang lebih singkat. Kemudian di sini independen Mbak, itu tidak bisa, kesempatan untuk bermain itu minim sekali. Karena tidak jumpa dengan produsen benih, tidak ketemu dengan mungkin yang uji lab, yang mungkin oleh analis nggak ketemu. Jadi proses independen, kemudian juga nanti biaya juga nggak banyak makan biaya karena dia tidak menggunakan ongkos ke kantor, dia hanya cukup dengan aplikasi aja gitu mungkin Mbak. Oke, dalam waktu pengurusan sertifikat ini untuk yang online makan waktu berapa lama nih Bu? Apakah lebih cepat? Lebih cepat. Lebih cepat. Lebih Kira-kira cepat. berapa hari? Kira-kira kalau tidak ada gangguan mungkin Mbak paling lama 2 hari sudah selesai. Oke. Udah.
Kemudian Ibu, kalau misalnya ada kendala yang dihadapi oleh masyarakat pekebun dan juga produsen benih kita, kemana ini bisa dilaporkan? Apakah di dalam aplikasi itu juga menampung keluhan-keluhan begitu? Sementara mungkin saat ini kalau ada keluhan harus datang ke kantor, Harus Mbak. datang ke Iya, kantor. iya. Ya, Nanti oke. ke depan mungkin kita pikirkan bagaimana supaya lebih singkat lagi. Oh, ya. tentunya nanti aplikasi ini akan terus diupdate begitu Iya, ya Bu, betul, sehingga lebih penggunaannya bisa sempurnakan. lebih maksimal lagi. Iya, ya, Mbak. Oke. Nah, kemudian Bu Asnilawarni, ini kalau setelah proses sertifikasi selesai, udah dapat ini sertifikatnya ya, bagi masyarakat pekebun tadi. Apakah sertifikat ini nanti sudah bisa digunakan atau gimana? Atau udah boleh dibawa pulang aja gitu? Ya, Tinggal gini Mbak, sertifikat digunakan untuk yang pasti itu udah layak edar ya, layak edar, kemudian sudah jaminan mutu terjamin. Jadi yang dikatakan di pasar banyak benih palsu, benih yang benih yang ilegal, ini nggak dapat lagi. Jadi kami juga tujuan kami mengadakan seperti ini biar memangkas yang tadinya banyak benih palsu yang beredar dengan begini. Insya Allah benih yang palsu udah minim beredarnya. Itu mungkin Mbak Widya. Oke, itu pentingnya melakukan Ya. sertifikasi benih begitu Ya. ya Bu. Nah, untuk keaslian dari sertifikat ini bisa dibuktikan juga ya Bu, walaupun pengurusannya hanya melalui aplikasi saja begitu. Nanti ada barcode-nya Mbak. Ada barcode-nya ya. Oke, jadi memastikan. ini maksudnya sertifikat ini tidak bisa kita dapatkan di sembarang tempat begitu Nggak ya ada, Bu? nggak bisa Mbak. Oke, Nggak di bisa. percetakan bisa nggak boleh ya bisa, Bu Mbak. ya? Mbak Beda nggak bisa dapat. Atau punya teman di fotokopi nggak boleh juga Nggak Bu? bisa juga Mbak, nggak boleh. Nggak bisa diuji ya Nggak benihnya bisa, ya, nggak nggak. boleh ya. Jadi Iya. untuk masyarakat Itu pekebun resikonya juga, Mbak, resikonya bisa ke hukum. Dia Oke, pasti ada ada resikonya hubungan ya. ke hukum Oke, nanti. kalau kedapatan begitu Bu, ada Iya. yang mendapatkan sertifikat palsu begitu, Iya. sanksi hukum apa yang diberikan? Ada aturannya Mbak, Ada ada aturannya aturannya, di peraturan peraturan di PPNS namanya Mbak. PPNS itu ada aturannya, bisa ditahan Mbak itu, bisa ditahan, dikurung sesuai dengan besarannya, bisa minimal mungkin setahun 2 tahun bisa dikurung dan ada pembayaran berapa biayanya untuk menyelesaikan itu gitu, Mbak. Oke, jadi memang pengurusan sertifikat ini tidak bisa macam-macam. Nggak bisa sekarang ya, macam-macam, Bu, semua. resikonya tinggi Mbak. Kalau Oke. bermain-main resikonya tinggi. Oke, pasti. walaupun melalui aplikasi, namun juga kekuatan hukumnya itu sudah jelas ya Sudah Bu jelas, ya? sudah diatur, Oke, Mbak, sudah sudah diatur. diatur. Oke, ini terakhir Bu, ada mungkin pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat pekebun dan juga produsen benih supaya lebih peduli lagi, lebih sadar lagi untuk melakukan sertifikasi ini. Bagaimana Bu? Apa yang ingin Ibu Ya sampaikan? Mbak, mungkin saya sampaikan kepada pesan saya kepada terutama produsen benih ya Mbak dan petani pekebun, terutama perkebunan. Himbauan kami dengan adanya sertifikasi yang kami lakukan di balai kami, mohon kiranya benih-benih yang dibutuhkan itu harus dengan benih yang bersertifikat. Jangan percaya dengan janji-janji masyarakat, oknum di luar yang mengatakan benihnya bagus, kemudian benihnya betul dan posturnya yang bagus di lapangan, tapi belum tentu itu bersertifikat. Ya, jadi kami himbau sekali lagi kepada masyarakat pekebun terutama, perolehlah benih yang bersertifikat yang seperti proses yang kita sampaikan tadi. Mungkin demikian ya Mbak dari saya. Oke, itu sudah jelas ya. Jadi masyarakat pekebun dan juga produsen benih ini sudah dijelaskan dengan singkat, padat, jelas oleh Ibu Asnilawarni tadi, bahwasannya perolehlah sertifikasi benih yang berkualitas yang tepat, harus dengan lokasi yang tepat juga begitu ya Bu, harus dari orang yang tepat juga begitu. Baik, untuk produsen benih dan masyarakat pekebun, sebelum kita akhiri tayangan ini, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Ya, masyarakat pekebun dan juga produsen benih, tadi benar-benar kita sudah mendapatkan informasi yang sangat jelas sekali ya oleh Ibu Asnilawarni yang sudah datang ke sini berbincang bersama saya, sudah dijelaskan pokoknya ya secara singkat, padat, dan jelas. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda ya semuanya, sehingga bisa memperoleh manfaat juga yang terbaik untuk Anda.
Dan yang pasti teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ke YouTube channel kami sehingga nantinya kami dapat memberikan informasi yang lebih menarik dan juga bermanfaat. Sekian dulu acara Mari Berkebun kita kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di episode selanjutnya.